Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas lagi mengenai soal-soal ujian nasional ya atau UN. Oke, nomor satu, jawaban yang tepat untuk X, Y, dan Z pada tabel di atas berturut-turut adalah titik-titik. Oke, kita baca satu-satu. Nomor satu, besaran turunannya volume, satuannya meter kubik, benar. Turunan dari besaran pokok panjang, nah benar. Kemudian nomor dua, besaran turunannya kecepatan, satuan meter per second, turunan dari besaran pokok. Nah, kecepatan itu kan hasil dari jarak dibagi waktu. Berarti turunan dari panjang dibagi waktu. Nah, berarti mungkin B. Nomor 2, tiga, besaran turunannya tidak tahu, satuannya Newton. Turunan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Nah, karena satuannya Newton berarti ini gaya atau berat. Kemudian 4, massa, satuannya Z, massa dan panjang. Nah, massa jenis itu kan satuannya kilogram per meter kubik. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 2, perubahan wujud yang melepaskan kalor adalah melepaskan kalor artinya dia tidak memerlukan panas atau melepas panas atau suhunya turun ya berarti. Oke, kita cek satu-satu. Air menjadi es, ya ini suhunya turun berarti dia melepas panas. Bensin menguap, ini perlu panas, berarti bukan. Kapur barus menyublim, bukan juga. Uap air laut mengkristal, nah ini iya. Uap air mengembun, iya. Lilin meleleh perlu panas, berarti bukan. Berarti jawabannya adalah 245. 145. Berarti jawabannya B. Sifat-sifat zat gas pada suhu kamar yang tepat adalah titik-titik. Nah, zat gas itu mempunyai volume yang berubah, kemudian bentuknya mengikuti wadah, gaya antar molekulnya sangat lemah, jarak antar molekul berjauhan. Berarti jawabannya adalah B. Seorang penerjun payung jatuh bebas dari ketinggian H. Setelah bergerak 15 second, ia membuka parasutnya. Grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan gerakan penerjun adalah titik-titik. Nah, ini kan seorang penerjun jatuh bebas. Nah, jatuh bebas itu kan artinya kecepatannya makin lama makin cepat ya. Artinya kecepatannya itu bertambah. Nah, berarti kemungkinan B atau C karena ini kan kecepatannya bertambah, grafiknya naik, ini juga naik. Kemudian kita baca lagi, ia membuka parasutnya. Nah, kalau membuka parasut kan berartinya gerakannya melambat. Ya, berarti kecepatannya turun. Berarti grafiknya turun. Nah, berarti jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya diketahui gambar seperti ini. Balok masanya 120 kg, kemudian didorong F1, F2, dan F3. F1-nya 10 Newton, F3 30 Newton, F2 2 kali F1. Maka percepatan yang dialami balok adalah titik-titik. Nah, untuk mencari percepatan kita bisa menggunakan rumus A sama dengan sigma F per M, di mana sigma F itu adalah resultan gayanya. Ini semuanya searah ya, semuanya ke kanan, berarti tinggal dijumlah semuanya. F1-nya tuh 10 ditambah F2, F2-nya 2 F1 berarti 2 kali F1-nya 10, berarti 2 kali 10 20 ditambah F3 30 per M. M-nya massa 120 sama dengan 60 per 120. Nolnya bisa dicoret, 6 bagi 12 itu setengah atau 0,5 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya.
Perhatikan gambar berikut ini, sebuah benda bermassa 8 kg jatuh dari atap sebuah bangunan yang ketinggiannya 45 meter. Jika percepatan gravitasi tempat itu 10, hitung energi kinetik benda pada jarak 25 meter dari tempat awal jatuh. Berarti di sini kan yang ditanya adalah EK pada saat di tengah ya di sini. Nah, EK itu kan sebenarnya rumusnya setengah mv kuadrat, dan di sini tidak ada kecepatannya, tidak diketahui kecepatannya. Berarti kita pakai cara yang lain aja biar cepat. Kita bisa menggunakan EK itu sama dengan energi potensial, tapi acuannya dari sini atas ke sini. Jadi hanya adalah H yang ini. Berarti M dikali G dikali H. M-nya itu adalah 8 kilo dikali G, G-nya itu 10, gravitasinya 10, H-nya kita pakai 25, sama dengan 80 dikali 25 sama dengan 2000 Joule. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Dua pekerja memindahkan peti dari K ke L seperti gambar berikut. Jadi ada sebuah peti ditarik, ada 3 gaya yang mempengaruhi. Jadi ditarik ke kanan 90, kemudian ini juga 60 Newton, kemudian ada gesekan ke kiri 10 Newton. Jarak dari L ke dinding 50 cm. Berarti jarak K ke L, karena dari K ke dinding itu 8 meter, maka K ke L berarti kan 7,5 meter. Karena L ke dinding kan 50 cm atau setengah meter. 8 dikurangi setengah kan 7,5 ya. Perpindahannya 7,5. Kemudian yang ditanya adalah usaha untuk memindahkan benda tersebut. Kita memakai rumus usaha. W sama dengan sigma F dikali S, di mana sigma F ini adalah resultan gaya, S adalah perpindahan. Sigma F-nya 90 ditambah 60 dikurangi 10 dikali S. Perpindahannya itu 7,5. Berarti 90 tambah 60 dikurangi 10, 140 dikali 7,5 sama dengan 1050 Joule. Oke, nomor selanjutnya, jika tali penggantung digeser 10 cm menjauhi beban dan posisi kuasa tetap agar tuas tetap seimbang, maka besar kuasa yang harus ditambah adalah titik-titik. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah tuas tapi titik tumpunya ada di pinggir. Ini titik tumpunya, kemudian ini beban, ini kuasa. Lengan kuasa itu kan 120 ditambah 30 berarti 150. Sedangkan lengan beban ini 30 cm. Nah, tapi kuasanya belum diketahui. Kita cari tahu dulu kuasanya berapa. Dengan memakai rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. W itu bebannya 600 dikali lengan bebannya 30 sama dengan F-nya tidak tahu, lengan kuasanya 120 tambah 30 berarti kan 150. Nah, ini kan bisa dicoret. Ini dicoret, ini dicoret. Ini 1, ini 5. Kemudian ini bisa dicoret. Dibagi 5 ini kan 12. Berarti F-nya ya 120 Newton.
Oke, ini kan sebelum digeser. Nah, sekarang setelah digeser. Pergeserannya 10 cm, berarti lengan bebannya yang tadinya 30 cm, ini 10 cm menjauhi beban, berarti lengan bebannya menjadi 40. Kemudian lengan kuasanya bertambah lagi 10, yang tadinya tadi 150 sekarang jadi 160. Kita menggunakan rumus yang tadi, W dikali LB sama dengan F dikali LK. W nya itu 600 dikali lengan bebannya karena udah digeser berarti 40 sama dengan F nya itu setelah digeser kita belum tahu, dikali LK lengan kuasanya 120 ditambah 30 kemudian digeser 10 berarti totalnya 140. 160 ya. Oke, ini bisa dicoret. Ini 4. Kemudian 4-nya sebenarnya juga bisa dicoret. Berarti ini 215. Berarti F sama dengan 150 Newton. Oke. Tadi kan sebelum digeser 120 Newton, sekarang setelah digeser menjadi 150 Newton, berarti harus ditambah sebesar 30 Newton. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan data benda-benda berikut ini. Ya, seperti ini angkanya. Kemudian berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang paling tepat terkait keempat benda tersebut adalah titik-titik. A. Hanya benda P yang mengapung di air. B. Hanya benda Q yang tenggelam di air. C. Benda S memiliki nilai massa jenis terkecil. D. Benda R memiliki nilai massa jenis terbesar. Nah, ini untuk mengetahui benda ini terapung, tenggelam, atau melayang, maka kita harus tahu massa jenis benda-benda tersebut. Perlu diketahui bahwa massa jenis air itu kan sama dengan 1 gram, jadi rho air. Massa jenis air itu kan 1 gram per mililiter. Nah, sekarang kita cari dulu. Ini benda B, masanya 2,5, volumenya 5. Berarti massa jenis itu kan massa dibagi volume. Berarti 2,5 dibagi 5 sama dengan 0,5. 3 bagi 2, 1,5. 4,5 bagi 9 sama 0,5. 5 bagi 10, 0,5. Jadi benda PRS itu kan massa jenisnya kurang dari 1, artinya dia lebih kecil dari massa jenis air. Berarti benda PRS itu mengapung di air. Nah, yang tenggelam hanya Q, karena dia massa jenisnya lebih besar dari air, yaitu 1,5. Artinya jawabannya adalah B, benda Q yang tenggelam di air. Nomor 10, perhatikan gambar susunan matahari dan planet-planet yang mengelilingi di bawah ini. Planet terbesar pada tata surya berada di antara planet yang bernomor titik-titik. Nah, planet terbesar itu adalah planet Jupiter. Nah, sekarang kita cari tahu dulu di manakah posisi planet Jupiter. Kita urutin ya. 1 itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Berarti Jupiter ini di antara 4 dan 6. Berarti jawabannya D.